Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nabila dengan NIM 23107030038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan makna Cumagza oleh Profesor Dr. Pil Sahiron MA. Apa itu makna Cumagza? Pengertian makna Cumagza. Pendekatan makna Cumagza adalah pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna atau makna dan pesan utama atau signifikansi yaitu magza yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian. Teori ini tentunya lahir dari sikapnya yang ingin menengahi perdebatan pro kontra penggunaan hermeneutika sebagai metode untuk menafsirkan Al-Quran. Pada hakikatnya, teori makna Cumagza bukanlah sebuah teori baru dalam diskursus hermeneutika atau metode penafsiran. Teori makna Cumagza diaplikasikan dengan cara memberi perhatian yang sama terhadap makna asal literal atau al-makna al-asli dan pesan utama signifikansi al-magza di balik makna literal. Selanjutnya, perbedaan makna Cumagza dengan teori lain. Teori yang lain tidak menjelaskan secara terperinci. Maka dari itu, di dalam teorinya makna Cumagza, Syahiran Syamsuddin menjelaskan secara detail tentang magza. Ada dua macam signifikansi. Yang pertama, signifikansi fenomenal, yaitu pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis, mulai pada masa Nabi hingga saat ayat ditafsirkan pada periode tertentu. Yang kedua, signifikansi ideal, yaitu akumulasi ideal dari pemahaman-pemahaman terhadap signifikansi ayat. Akumulasi pemahaman ini akan diketahui pada akhir atau tujuan peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 paradigma pendekatan makna Cumagza. Pendekatan makna Cumagza mempunyai 5 paradigma. Paradigma yang dimaksud di sisi landasan-landasan pemikiran yang harus dimiliki oleh penafsir ketika menggunakan pendekatan ini. Antara lain, yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai rahmah kepada umat manusia dan alam semesta sejak masa Nabi hingga akhir zaman. Yang kedua, pesan utama Al-Quran itu universal, didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Quran sholih likul zaman wa makan. Dari dua hal ini, ada dua sisi Al-Quran yang harus diperhatikan, yakni al-makna, yakni makna bahasa atau literal, dan al-magza, maksud utama atau signifikansi. Yang ketiga, universalitas pesan Al-Quran memerlukan penafsiran, reaktualisasi, dan reimplementasi yang terus-menerus. Yang keempat, tidak adanya pertentangan antara wahyu dan akal sehat. Keduanya tidak mungkin kontradiksi, melainkan saling membutuhkan. Yang kelima, tidak adanya nas atau penghapusan dalam Al-Quran. Selanjutnya, contoh ayat makna Cumagza pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Penjelasan ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Jika kita mengambil al-makna saja, maka dilarang berteman setia dengan non-muslim. Kalau terpaku dengan al-makna at-tarihi, tidak memperhatikan al-magza at-tarihinya, maka akan keliru bersikap tidak mau berteman dengan non-muslim. Profesor Sahiron kemudian menyimpulkan, jadi jika dilihat dari konteks sejarahnya ditambah dengan analisa linguistik, maka akan mengetahui al-magza at-tarihi. Pesan utama Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 bukan tentang larangan berteman dengan non-muslim, namun larangan melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian bersama, perjanjian politik Mitsaqul Madinah yang dikhianati oleh Yahudi dan saat itu dekat dengan Nasrani. Siapapun yang melakukan pengkhianatan maka bersiap-siap untuk tidak dapat dipercaya lagi oleh yang dikhianati. Begitulah pendekatan dengan makna Cumagza. Sekian
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.